Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengkaji mata kuliah fikih dan manajemen wakaf. Mari sama-sama kita awali dengan baca Al-Quran. Moga-moga menjadi manfaat buat kita semua. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang berjasa menolong kita dalam mencari ilmu. Al-hadini ya ulakunatin sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa naf'ul intifah wal ifadah wal istifadah wa hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa tu'ala al-huda wa dalatal khair bi wajhillah mardati wa kullu asrar. Sahabat-sahabat sekalian, mencari ilmu apapun yang kita upayakan memang mahal, susah, lama, dan repot seperti sekarang ini. Tetapi apa yang kita upayakan tidak akan pernah sepadan dengan kebodohan di masa yang akan datang. Pasti tidak akan sia-sia. Karenanya apapun keterbatasan kita, mari kita terus berupaya belajar menambah bekal di masa yang akan datang. Sebelum kita masuk ke ta'rif dan sighat dalam wakaf, terlebih dahulu kita pahami bersama dasar-dasar pengambilan hukum dari umumnya dari 5 mazhab. Jadi Syafi'i ini karena beliau lahir di antara mazhab Hanafi dan Maliki, ini mengkomparasikan ra'yu dan hadis dan menjadi mazhab yang menemukan prinsip usul fikih idza shahhal hadis bahwa mazhab. Kemudian Hanafi tidak menerima riwayat bila hadis itu tidak sampai sendiri pada Imam Hanafi, karena Imam Hanafi ini hidup di daerah Persia yang mayoritas masyarakatnya ini kelompok Syiah yang dikenal gemar membuat hadis, mengarang hadis. Karenanya kemudian untuk membatasi diri agar tidak terpeleset, Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan ra'yu bila hadis itu tidak sampai langsung kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian Imam Malik ini bertumbuh pada A'malu Ahlul Madinah. Jadi karena beliau hidup di kurun tabi'in, di mana budaya Nabi masih kental di Madinah, maka putusan-putusan hukum itu lebih banyak ditentukan pada Amalul Ahli Madinah. Jadi menjadi pertimbangan kuat Amalul Ahli Madinah. Kemudian Imam Hambali ini pada posisi-posisi tertentu, Imam Hambali itu lebih mengedepankan hadis dhaif daripada ra'yu, karena Imam Ahmad bin Hambali ini berada pada lingkungan ulama Mu'tazilah yang lebih mengedepankan ra'yu. Jadi para ulama-ulama kita, Imam mazhab 4 ini hidup sebagai penyeimbang di antara dua timbangan. Jadi
membuat masyarakat, bagaimana masyarakat itu tidak timpang dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang terakhir ini sebagai tambahan, Syiah ini Al-Quran menurut mereka mempunyai makna batin yang berbeda dengan zahirnya. Jadi makna batin ini hanya mampu dipahami oleh imam Syiah ya, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Jadi karenanya orang Syiah itu mempunyai prinsip Ahlul Bait itu adalah sumber hukum, tapi yang perlu dipahami Ahlul Bait menurut orang Syiah ini tidak semua dzurriyyah Nabi, tetapi Ahlul Bait yang sesuai dengan kriteria mereka. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwa hadis insik tahabas ta'aslaha ini merupakan hadis yang menjadi tumpuan utama ya, tumpuan utama dalam fikih wakaf. Ada beberapa perbedaan dalam pemahaman hadis Sayyidina Umar ini, insik tahabas ta'aslaha wa tasaddaqa biha ini. Imam Hambali itu mempunyai prinsip wakif ini kehilangan kepemilikan atas harta dan berpindah kepada Allah secara mutlak, atau mauquf alaih tergantung benda wakafnya, hampir sama persis dengan mazhab Syafi'i. Apa dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya adalah insik tahabas ta'aslaha ini dimaknakan harta wakaf itu tidak boleh habis. Kemudian wa tasaddaqa biha, sedekah yang disedekahkan itu adalah hasilnya. Annaha la tuba'u la tuhabu la turas ini menjadi penegas dari habas ta'aslaha. Persis Malikiyah dan Hambaliyah dan Syafi'iyah itu sama. Kemudian dalam mazhab Maliki ini mempunyai prinsip wakaf itu menempatkan wakif seperti mahjur alaih, orang yang dibatasi hak hukumnya atas benda wakaf. Jadi kalimat habas ta'aslaha, menjaga asalnya, itu bukan berarti menghilangkan kepemilikan menurut mazhab Maliki, tetapi kepemilikannya tetap pada orang tersebut, hanya kemudian dia seperti mahjur alaih, tidak bisa mendistribusikan ya, tetap memiliki tetapi tidak bisa mendistribusikan karena penjelasan habas ta'aslaha ya. Jadi pemahaman hadis, inti hadis habas ta'aslaha wa tasaddaq biha ini ada perbedaan pendapat yang akhirnya kemudian memunculkan prinsip-prinsip yang berbeda antara mazhab satu dan mazhab yang lain ya. Kemudian Hanafi ini memahami habas ta'aslaha itu dikerucutkan pada hadis lain, yaitu la habsa fi faraidillah. Jadi tidak ada klaim pada satu hal itu pada fardu-fardunya Allah, sehingga yang dimaksud habas ta'aslaha itu harta wakaf itu tetap menjadi milik pribadi, sewaktu-waktu bisa diambil. Jadi seperti pinjaman. Dalam mazhab Hanafi wakaf itu seperti arya. Kemudian Syiah menganggap wakaf itu seperti pemberian yang tidak bisa ditarik ulang. Kemudian kita masuk ke pemahaman takrif dan definisi menurut Hanafiyah. Sebelum kita masuk ke pemahaman itu, kita pahami terlebih dahulu metodologi pengambilan hukum dalam mazhab Hanafiyah untuk memahami bagaimana alur cara pemahaman, sehingga
Hanafiyah menentukan pengertian wakaf seperti itu. Pertama ada kitab wasunnah, ini otomatis. Kemudian ada aqwalus sahabah. Kenapa aqwalus sahabah digunakan? Karena li'annahum alladzina balaghur risalah wa ayanut tanzil. Jadi mereka ini yang menyampaikan risalah dan tahu betul pada saat diturunkannya Quran itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah qiyas, ya. Ilhaqu amrin ghair mansus ala hukmihi, analogi, ya. Kemudian istihsan, ya, yakhruju an muqtadal qiyas ila hukmil akhar yukhalifu. Biasanya istihsan ini kita gunakan untuk mengambil sesuatu yang indikator kehujahannya kecil, tetapi di situ ada kemaslahatan yang besar. Jadi mendahulukan hadis dhaif daripada hadis sahih karena unsur kemaslahatan. Kemudian ada ijma para mujtahidin, dan yang terakhir yang spesial bagi kelompok Hanafi adalah uruf, yaitu uruf yang sahih itu menjadi hujjah argumentasi atau kebiasaan masyarakat yang baik, itu adalah hujjah bagi argumentasi syariah. Dalam hal wakaf, mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa takrifnya adalah habsul ain ala hukmil milkil wakif. Jadi menghentikan distribusi benda atas kepemilikan wakif. Jadi miliknya, kepemilikannya masih mutlak milik wakif itu dengan dalih lahab safi faraidillah tadi. Kemudian manfaatnya itu diberikan ala jihadil khair. Karena ini maka wakaf menurut mazhab Hanafiyah itu sewaktu-waktu bisa ditarik ulang. Bisa ditarik ulang. Kemudian hukum mauquf B itu bendanya itu tetap sabit alam milkil wakif, menjadi kepemilikan penuh wakif. Hanya kemudian wakaf itu menurut mazhab Hanafiyah ini memungkinkan untuk menjadi kepemilikan penuh bagi wakaf itu sendiri, atau wakif itu kehilangan kepemilikannya itu dengan 3 syarat. Yang pertama penetapan hakim. Jadi hakim punya pandangan bahwa wakaf ini sangat baik bila ditetapkan, maka penetapan hakim itu akan membuat wakaf itu tetap selamanya. Kemudian wasiat, jadi bila seseorang yang mewakafkan berdasar wasiat, kalau saya mati tanah ini untuk wakaf apa begitu, maka pengucapan bila saya nanti mati tanah ini saya wakafkan untuk madrasah semua, maka itu otomatis wakafnya ala thubut selama-lamanya. Kemudian wakaf untuk masjid, tetapi Hanafiyah memberi persyaratan. Wakaf untuk masjid itu otomatis akan menjadi selama-lamanya, tetapi bila begitu seseorang itu mewakafkan, kemudian ada yang sholat di sana, ada yang adzan di sana, dan ada yang sholat di sana. Jadi seumpama ada seseorang bilang waqaftu hadzal ard masjidan,
tapi kok tidak ada orang sholat, maka hukumnya belum bisa disebut subutul wakfi. Yang wakif itu bisa mengambil ulang, wakif bisa mengambil ulang ya. Tapi kalau kemudian begitu ada yang mengucapkan saya wakaf ini tanah ini untuk masjid, kemudian ada orang adzan dan ada seorang yang sholat, maka otomatis wakaf masjid ini menjadi selama-lamanya. Kemudian sigot adalah satu-satunya rukun wakaf dalam mazhab Hanafi. Dari sana kita pahami bahwa definisi wakaf menurut mazhab Hanafiyah ada perbedaan pendapat. Ini muridnya Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Jadi dalam Hasanah Madhab itu perbedaan pandang antara guru dan murid itu sesuatu yang biasa. Jadi ittiba'nya itu secara manhaji, mengikut secara manhaj metodologis, tidak hanya nukil saja. Lah, metodologi yang digunakan sama, tetapi kesimpulan hukumnya kemudian memunculkan kesimpulan hukum yang berbeda. Baik. Kemudian menurut Hanafiyah, wakaf ini adalah membuka tasarruf atau distribusi suatu benda dengan tidak merubah kepemilikan dan mensedekahkan manfaatnya untuk arah kebaikan. Ini menurut Hanafiyah. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan mempunyai pandangan persis seperti Syafi'iyah dan Hanabilah yang menjadikan wakaf itu alal abad, selama-lamanya. Ini pandangan sebagian dari kelompok Hanafiyah, dan ini menjadi qaul mufta, qaul yang difatwakan. Kemudian ya, memang Imam Abu Yusuf ini termasuk pengikut Hanafiyah yang pendapat-pendapat hukumnya itu hampir mirip dengan Syafi'iyah. Konsekuensi dari definisi tadi, secara umum menurut Hanafiyah bahwa mauquf bendanya itu tetap menjadi hak milik wakif. Ia boleh ditarik kembali sewaktu-waktu dan dijual ataupun dimiliki. Wakaf dalam Hanafiyah termasuk kategori akad jaiz yang boleh, dan prinsipnya seperti ariyah, pinjaman. Kemudian sighot merupakan pernyataan mewakafkan. Satu-satunya rukun wakaf dalam Hanafiyah itu menggunakan lafadz yang mengisyaratkan makna wakaf. Jadi contoh sodakoh ini saya wakaf, tanah ini sodakoh yang diwakafkan selamanya untuk orang miskin, diwakafkan lillahi ta'ala atau untuk kebaikan. Ini otomatis diwakaf. Imam Abu Yusuf mencukupkan kebiasaan mewakafkan itu tanpa menspesifikasi mawquf alaihnya. Semua ini saya wakafkan sudah cukup. Jadi bahkan mengatakan wakaf ini untuk Zaid, untuk orang spesifik, ini dianggap tidak sah. Kalau kalimatnya diwakafkan saja maka bisa dipahami fakir miskin dan itu dianggap sah. Ini perbedaan antara Hanafiyah dan Abu Yusuf yang menjadi bagian dari kelompok Hanafiyah itu sendiri.
Sighot ini saya nukil dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Anda bisa memperkaya diri dengan mengkaji kitab itu. Sighot ini sekali lagi merupakan satu-satunya rukun wakaf dalam Hanafiyah. Kemudian dicukupkan dalam rukun wakaf itu ijab saja tanpa qabul. Wal ijab as-shadir minal waqif adal ala insya'il wakaf. Tadi tidak perlu ada kalimat qabul itu saya terima. Kenapa kok begitu? Ya karena wakaf itu seperti ariyah dan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Karenanya tidak butuh kalimat penerima. Ini yang spesial menurut mazhab Abu Hanifah. Kemudian wakaf menurut Imam Malik yang perlu kita awali pahami bersama dalam mazhab Malikiyah ini ada metode dalam istinbat hukum. Kitab Sunnah tadi sudah kita nukil tentang amal ahlul Madinah, kemudian fatwa-fatwa sahabat, terus masalah mursalah itu maslaha yang tidak ada dalil spesifiknya, tapi di situ sesuai dengan maqasid syariah, maka kemudian itu dituju. Ini yang disebut maslaha mursalah. Kemudian satu dzari'ah itu segala hal yang mendekatkan kepada keharaman maka haram, yang mendekatkan kepada kehalalan maka halal. Kalau memunculkan masalah maka itu dicari, kalau memunculkan mafsadah maka otomatis ini haram. Itu satu dzari'ah. Kemudian ada qiyas dan istihsan. Bagaimana wakaf menurut mazhab Malikiyah? Malikiyah berprinsip bahwa wakaf itu adalah ja'lul malik manfaatal mamluka walau kana bi ujrah au ja'ala ghullatahu kadirahim li mustahikin bisighah muddah ma yarahu muhabbis. Nah, ini ya, ada yang spesial dalam mazhab Maliki. Yang pertama, wakaf itu boleh biujroh, artinya seumpama saya menyewa tanah kemudian saya wakafkan, selama ini masih ada dalam kekuasaan saya maka ini saya wakafkan. Maka yang seperti itu diperkenankan menurut mazhab Maliki. Kemudian juga boleh bimuddatin, ini saya wakafkan selama 1 tahun, maka selama 1 tahun wakaf itu berjalan. Ini yumkinu tauqid, diperkenankan untuk kita memberikan batasan waktu. Semua seseorang pengusaha sedang pergi haji, kemudian selama saya haji pabrik saya wakafkan untuk sabilil khair sama, maka ini diperkenankan menurut mazhab Maliki. Kemudian karena wakaf itu hanya ja'lul manfaah, menjadikan manfaat saja, maka zatiyah bendanya itu tetap menjadi kepemilikan wakif. Hanya kemudian wakif tidak bisa lagi mendistribusikan, tidak bisa memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi
milik, kepemilikan tetap disebut kepemilikan yang bersangkutan. Oke. Kemudian dalam pemahaman insik tahabasta aslaha, ini kalimatnya ada habasta aslaha, kamu menjaga asalnya, maka di sini munculkan pemahaman dalam mazhab Malikiyah ada muzawalil milki, kepemilikannya masih ada pada kepemilikan penuh orang yang mempunyai harta, kemudian tidak ada persyaratan takbid, jadi seumpama bimuddatin, ini diperkenakan dengan masa tertentu, 1 tahun, 2 tahun saya wakafkan, itu diperkenankan. Kemudian diperkenankan kemudian memberikan persyaratan khiyar, jadi ini saya wakafkan selama begini, itu boleh. Nah, bagaimana kalau kemudian wakifnya meninggal dunia, maka roja ilal waris, kembali kepada ahli waris, ya. Kalau waris itu memperkenankan, maka nafadal waqf. Nah, tetap ini nanti koridornya selama wakaf ini bukan wakaf masjid, jadi boleh kemudian ditarik ulang. Selanjutnya kita pahami kembali definisi wakaf menurut Malikiyah sebagaimana ini dipaparkan dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Ja'lul malik manfaatal mamlukah, manfaat kepemilikan itu meskipun kepemilikannya itu hanya biujrah, menyewa, dan menjadikan khullah, labanya seperti dirham itu untuk mustahik dengan sigot tertentu, dan diperkenankan menggunakan masa mayarahul muhabbis. Jadi seumpama malik itu menguasai benda wakaf, ai an ayat tasarrufi tamliki, innal malika yuhbasul ain antas tasarrufut tamliki. Jadi meskipun kepemilikan itu menjadi kepemilikan penuh pada pemilik harta, tetapi malik itu yuhbasu, tidak bisa mendistribusikan, memanfaatkan benda itu dengan tasarruf tamliki, seperti tasarruf atau pemanfaatan seperti milik sendiri. Wa tabarra'u biri ayah, dan orientasi labanya itu digunakan untuk tabarruk kurbah ala jihadil khairiyah, menjadi tabarruan laziman, ibadah yang tetap. Dari sini kita pahami bahwa perbuatan memberi manfaat yang dimiliki atau memberikan hasil sesuatu kepada orang yang berhak melalui sigot dalam rentang waktu, ini adalah ketentuan wakaf dalam mazhab Malikiyah. Ibnu Arafah mendefinisikan perbuatan memberikan manfaat disertai tetapnya kepemilikan pada wakif meski samar. Jadi seperti mahjur alaih, anak kecil, bayi mempunyai, anak TK mempunyai sepeda motor, warisan sepeda motor, kemudian dia menjual, maka ini tidak sah jual belinya, karena meskipun dia pemilik tetapi dia belum balik. Ini yang disebut dengan mahjur alaih. Jadi anak orang yang idiot tidak boleh dia mentransaksikan harta. Dalam Saleh Ibnu Abdis Sami' Al-Azhari menyatakan wakaf ini memberi manfaat tertentu untuk jangka waktu atau selamanya, tergantung seseorang itu menginginkannya seperti apa. Kalau kepingin selamanya,
ya alal abad, maka selamanya akan menjadi benda wakaf. Konsekuensinya benda wakaf tetap milik wakif, namun ia tidak bisa memanfaatkan itu dengan kemanfaatan pribadi, ya, dan kemanfaatannya hanya bisa sesuai dengan apa yang diikrarkan dalam wakaf. Wakaf itu menjadi rusak bila ada penghalang baru atau wakif itu mengambil labanya untuk pribadi, padahal sudah diwakafkan kok diambil untuk diri sendiri, maka wakafnya otomatis batal. Kemudian wakaf untuk kemaksiatan, wakaf untuk non muslim harbi yang memusuhi umat Islam, kemudian wakaf untuk diri sendiri, atau matasrik. Jadi seumpama wakaf ini saya wakafkan untuk kemaslahatan keluarga besar Pak Muhammad. Lah padahal wakif ini adalah keluarga dari Pak Muhammad, maka tidak bisa, karena dia bersekutu dalam sebagai pemanfaat. Ini menurut mazhab Maliki tidak boleh wakaf itu manfaatnya kepada diri sendiri. Kemudian wakaf itu juga batal kalau kemudian wakifnya itu mengotot juga menjadi seorang nadir, pengelola. Kemudian wakaf juga menjadi batal dalam mazhab Maliki kalau kemudian wakaf ini mahjur, jadi orang yang terhalang distribusinya. Kemudian wakaf tidak meninggalkan hartanya, maka wakafnya menjadi memang harus ditinggalkan, dalam arti tidak ada klaim kepemilikan kembali selama diwakafkan. Kemudian kalau wakifnya itu kafir dan wakafnya untuk ibadah, ini menurut Malikiyah wakafnya batal. Kita selanjutnya masuk ke syirat wakaf dalam mazhab Malikiyah. Syirat yang dipersyaratkan dalam ini sudah sangat jelas, seperti saya mewakafkan harta ini, saya mensedekahkan. Tapi kalau dengan lafaz tidak jelas tapi dengan ketentuan mengikat, itu juga sudah cukup dengan ta'yin, seperti saya sedekahkan ini tidak untuk dijual, tidak untuk dibahkan, saya sedekahkan ini untuk kelompok ini, kelompok itu. Bila tanpa ada ketentuan mengikat, maka menjadi kepemilikan, bukan wakaf. Jadi ini harus kita bisa bedakan antara saya sedekahkan untuk tidak dijual atau dibahkan, maka otomatis sesuai dengan sifatnya wakaf, ini menjadi wakaf. Tetapi kalau kemudian mengucapkannya dengan ketentuan tidak ada ketentuan mengikat, ini saya sedekahkan untuk si A, untuk si B, maka ini menjadi kepemilikan, bukan menjadi wakaf. Dan yang terakhir, ijab qabul dalam mazhab Malikiyah, ini hukumnya menjadi rukun. Qabul itu jadi tidak hanya sekedar qabul ijab saja seperti mazhab Hanafi, tapi qabul, penerimaan, itu juga menjadi bagian dari rukun. Selanjutnya kita masuk pada definisi dan syirat wakaf menurut Syafi'iyah. Ada kitab, ada sunnah, jadi menjadi
spesial dalam mazhab Syafi'i, sunnah dan Quran ini dalam derajat yang setara dalam istidlal, karena sunnah itu adalah mubayyin, penjelas dari Al-Quran. Kemudian ada ijma', ada qaulus sahabah, dan ada qiyas, ya. Jadi kemudian di sini ada penjelasan la yajuzul istinbat, tidak diperkenalkan kita mengambil istinbat hukum dari sumber-sumber lain bila kemudian di sini kitab wa sunnah sudah menjelaskannya. Jadi ada ijma' alal nusus, ada ijma' alal ahkam, ada kesepakatan dari nas-nasnya itu disepakati digunakan, dan ijma' alal ahkam tentang hukum-hukumnya. Kemudian selanjutnya wakaf. Menurut Syafi'iyah ini termasuk pendapat yang paling berat dalam mazhab 4, yaitu kalimat habas ta'aslaha wa tasaddaq biha fatasaddaqa Umar anha la tuba'u la tuhabu la turasu, itu memberikan persepsi ini bimanzilati hibah dan sodakoh, jadi atau badlul mal ilallah. Jadi kalau sudah diwakafkan tidak bisa ditarik ulang, maka tasarrufnya wakif otomatis terputus, tidak bisa mentasarrufkan, mendistribusikan lagi, semuanya diserahkan kepada nadhir. Nah, ini pula lah nanti yang akan kita bahas dalam di negara kita. Wakaf uang itu tidak sepenuhnya efektif karena prinsip badlul mal ilallah ini berbeda dengan Hanafiyah. Hanafiyah bisa menarik ulang bendanya, jadi atau Malikiyah ini harta saya wakafkan selama 1 bulan, selama 2 bulan, itu otomatis nanti hasilnya bisa dimanfaatkan dalam tasarruf wakaf, tetapi kepemilikannya tetap menjadi kepemilikan penuh wakif, berbeda dengan Syafi'iyah. Kemudian rukun wakafnya itu adalah wakif, ada mauquf, benda yang diwakafkan, mauquf bih, atau dan mauquf alaih, pemanfaat dari wakaf itu siapa. Kemudian sighot, sighot ini juga menuntut qabul itu menjadi bagian, jadi harus ada penerimaan. Dan wakaf ini spesifik hanya untuk orang-orang Islam, ya. Jadi karena wakaf ini adalah bentuk kurbah, maka kalau kurbah itu pemanfaatnya harus umat Islam, meskipun kurbah itu menjadi i'tiqad wakif ataupun tidak. Ini nanti Syafi'iyah memperkenankan wakifnya, kalau wakifnya itu dari non muslim itu tetap diperkenankan seperti itu, karena syarat yang diinginkan dalam kurbah itu adalah fungsi wakafnya, bukan i'tiqad dari pewakifnya. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita pahami tadi. Wakif itu harta itu keluar dari kepemilikan wakif, otomatis menjadi hukumnya menjadi milik Allah secara pasti. Kemudian wakif tidak boleh mentasarrufkan lagi, dan tabarruknya, labanya ini harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
wakaf. Menurut Syafi'iyah, mempersembahkan suatu harta yang bisa diambil manfaatnya dengan mempertahankan keutuhan materi untuk tujuan yang legal dan memutus mata rantai perpindahan kepemilikan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asnal Matolib. Jadi ini yang paling penting, memutus mata rantai perpindahan kepemilikan, sudah tidak bisa lagi didistribusikan dalam bentuk jual beli maupun hibah ataupun waris. Konsekuensinya, maka wakif atau keturunannya tidak lagi mempunyai hak atas tanah yang diwakafkan. Ditarik ulang tidak boleh. Semua benda wakaf yang didistribusikan itu hasilnya untuk mauquf alaih, tidak untuk wakif. Wakif tidak boleh mengambil secara spesifik sebagaimana ditentukan oleh wakif itu sendiri. Mauquf alaihnya siapa diinginkan, yang diinginkan wakif mauquf alaihnya fakir miskin semua, ya fakir miskin pemanfaat, bukan yang lain. Sighot, syarat-syarat sighot wakaf, yang pertama itu boleh disampaikan secara sore ataupun secara kinayah, diucapkan bagi mereka yang bisa berkata-kata dengan maksud muradnya, ataupun tulisan bagi orang-orang yang bisu, ya, yang bisa memahamkan sesuai dengan maksud. Kemudian tidak boleh ada penentuan waktu, ini berbeda mazhab Maliki, seperti kalimat waqaftu ardi ala tullabil ilmi sanatan, selama 1 tahun, maka wakafnya otomatis batal, ya, karena tidak sahnya sighot dan adanya ketentuan waktu, ya. Karena wakaf ini menurut Malikiyah, menurut Syafi'iyah ini alal abad, selama-lamanya, ya. Dan taukid bahwa penentuan waktu itu menafikan ketentuan selama-lamanya. Sighot wakaf menurut Syafi'iyah tidak sah tanpa menggunakan lafaz, kecuali tadi orang yang bisu tuli bisa menggunakan lafaz yang sharih ataupun kinayah. Kinayah itu sindiran atau isyarat, tidak boleh terdapat ketentuan waktu. Okay. Kemudian Ahmad bin Hambal, dalam mazhab Ahmad bin Hambal ini tidak jauh berbeda, karena Imam Ahmad bin Hambal oleh sebagian ulama disebut bukan ulama mazhab, tetapi lebih cenderung kepada ulama hadis, alul hadis, karena mayoritas pendapatnya Imam Hambali ini mengacu kepada qaul qadimnya Imam Syafi'i. Yang pertama ada nas hadis fatwa sahabah dan qaul sahabah marosil ini, ya. Kalau di situ tidak ada pernyataan sahabat atas riwayat-riwayat lain, maka hadis dhaif itu lebih didahulukan. Kalau tidak ada dalil-dalil yang lain. Kemudian kenapa itu dilakukan? Karena Imam Ahmad bin Hambal ini punya prinsip la amalalah illa darasal hadis, tidak melakukan sesuatu kecuali membaca hadis. Kalau ada hadisnya dimanfaatkan, kalau tidak ada hadisnya tidak mau. Jadi ada riwayat tidak mau diberikan buah-buahan yang Nabi tidak pernah mengkonsumsinya, karena tidak tahu cara mengkonsumsi ala Nabi. Ini luar biasanya Imam Ahmad bin Hambal. Dalam ta'rif persis dengan Syafi'i, jadi baqa' wa ainihi,
qat'ut tasarruf, memutus tasarruf, juga tidak ada ketentuan waktu. Jadi kepemilikannya menjadi hilang, menjadi hak Allah sepenuhnya yang dikelola oleh nadhir, kemudian tidak boleh tasarruf, dan otomatis labanya itu untuk wakaf dan tujuannya. Kemudian boleh menggunakan lafaz yang secara sharih ataupun kinayah. Untuk qabul, sighot qabul itu dalam mazhab Hanafilah ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan qabul itu harus sebagai bagian dari rukun, ada yang menyatakan qabul itu tidak bagian dari rukun, ya. Mauquf ini juga boleh wakaf musa. Wakaf musa itu wakaf kolektif yang maksum, yang bisa dibagi. Kemudian boleh segala hal yang di ketentuan benda wakafnya itu, segala hal yang bisa dijual maka diperkenankan untuk diwakafkan. Insya Allah akan kita bahas kembali untuk kaitannya dengan mauquf. Jadi membekulkan otoritas wakif pendistribusian harta wakaf dan memberikan hasilnya untuk orientasi taqarrub, kurbah, ya. Kemudian konsekuensi hukumnya, kepemilikannya otomatis hilang, dan kalau berbentuk hewan peliharaan maka mauquf ini menjadi hak mauquf alaih. Jadi seumpama sapi ini saya wakafkan untuk keluarga Pak Bejo, maka sapi itu menjadi hak milik Pak Bejo menurut mazhab Hambali. Kemudian sighot wakaf, ijab qabul, sebagaimana tadi itu ada yang menyatakan tidak menjadi syarat, tetapi ada juga yang menyatakan qabul ini sebagai syarat yang harus dilakukan. Jadi ada penerimaan yang muayyan, yang jelas, baru kemudian wakaf itu dihukumi sah. Jika dalam pengampuan wakif, maka harus diwakilkan kepada walinya, ya, seperti lainnya hibah dan wasiat, itu wakifnya. Dan sighot ini, ijab qabul ini menandai hilangnya hak kepemilikan terhadap aset yang diwakafkan. Kemudian yang terakhir, sistem hukum dalam Syiah. Ada Quran, jadi ada fahmul ibarah, ada fahmul isyarah, ada fahmul lataiful ibarah lil auliya, kemudian fahmul haqaiq. Ini yang spesifik, hanya imamnya mazhab Syiah saja yang boleh menerjemahkan. Kemudian ada sunnah, tetapi ini dikembalikan kepada ahlul bait versi Syiah. Kemudian ada ijma, ada dalil akal, ada istishab atau bara'atul asliyah, jadi kaidah asal tentang banyak hal. Nah, karena ketentuan ini, maka Syiah itu, dalam mazhab Syiah itu tidak ada orang yang boleh berkomentar tentang agama itu kecuali orang-orang yang diberikan otoritas, gitu. Karena memang ajarannya seperti itu, ya. Menurut dalam mazhab Syiah, sebagaimana dalam fikih Ja'fari, jadi wakaf ini seperti
kepemilikan, pemberian, bagian dari pembelian, sehingga maka membutuhkan tahbis, jadi menuntut tahbis asal, jadi otomatis tidak diperkenankan untuk diwaris, dijual, dan distribusinya disesuaikan dengan wakif. Ini mirip dengan Syafi'iyah untuk hal ini. Kemudian dalam fikih Ja'fari dijelaskan pula bahwa sighat wakif ini mempersyaratkan, kalau wakif itu mempersyaratkan benda kembali kepada saat dibutuhkan. Jumhur Syiah mengatakan syarat tersebut sah. Ini yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi ini saya wakafkan untuk madrasah, tetapi nanti waktu saya butuh saya ambil lagi. Nah, itu Jumhur Syiah memperbolehkan. Kemudian transaksi akad yang meski menggunakan sighat wakaf tetapi dipersyaratkan kembali, tidak dihukumi wakaf namun hanya bisa disebut habs. Membedakan antara makna habsu dan makna wakaf. Jadi habs dalam mazhab Syiah tidak menghilangkan kepemilikan, namun manfaatnya bisa disalurkan kepada mustahik yang digandaki hingga bendanya bisa ditarik lagi. Habs ini saat pemiliknya meninggal, objeknya dapat diwaris. Nah, ini ada perbedaan ya. Kemungkinan pengaruh juga dalam mazhab Hanafi, karena Hanafi ulama yang tinggal di daerah munculnya Syiah. Dari sighat ini bisa kita pahami bahwa yatimu bikulil lafdin, bisa sempurna dengan lafaz apa saja boleh ya. Qabul ini menjadi syarat secara mutlak. Jadi ada juga yang mengatakan tidak disyaratkan secara mutlak. Ada yang mentafsil. Ini perbedaan antara mazhab. Yang pertama, kalau jihah ammah maka tidak disyaratkan qabul. Ini saya wakafkan untuk masyarakat kampung Sukamaju semama, maka tidak ada syarat qabul. Tapi kalau kemudian jihah khosoh maka ada persyaratan qabul. Selanjutnya sumber hukum Islam versi Hazairin, ini mewakili kompilasi hukum Islam. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Maka ada Quran, ada hadis, ada ijtihadnya ulil amri. Nah, ini spesialnya kompilasi hukum Islam. Secara umum kewenangan pemerintah sebenarnya ada batasannya. Di sini disebutkan bahwa kewenangan pemerintah itu adalah tasyri'at tanfidz, boleh menentukan syariat tertentu, kaidah-kaidah hukum-hukum tertentu, tetapi kewenangannya hanya tanfidiyah atau kewenangan tanzimiyah. Jadi bukan kewenangan-kewenangan ijtihadiyah secara umum tentang syariat, tetapi hanya tanzimiyah, pengaturan, dan tanfidiyah. Jadi proses pelaksanaannya seperti apa. Ini adalah kewenangan ulil amri, itu dibatasi seperti ini. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok pikirannya Profesor Hazairin. Dalam kompilasi hukum Islam, wakaf ini perbuatan kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakan kepemilikan itu selama-lamanya. Ini pengaruh Syafi'iyah dalam
kompilasi hukum Islam untuk kepentingan ibadah, kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Konsekuensi hukumnya dari pendapat kompilasi ini, negara tidak menerima pencabutan kembali wakaf dan wakif kehilangan hak miliknya. Dalam pasal 215, ikrar wakaf adalah pernyataan. Jadi memang harus ada ikrar wakaf, hanya kemudian dalam proses pelembagaannya ikrar wakaf itu harus disampaikan di depan petugas pembuat akta ikrar wakaf. Harus diikrarkan di hadapan nadhir dan di hadapan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang kemudian dituangkan dalam sebuah teks ikrar wakaf yang ada rincian-rincian yang secara birokrasi ini dibutuhkan untuk menghilangkan adanya perselisihan-perselisihan di kemudian hari. Baik, ini penjelasan yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan takrif dan sighat wakaf menurut versi 5 mazhab ditambah dengan kompilasi hukum Islam. Moga-moga ada pemahaman yang bisa ditangkap dari ini. Saya tetap berharap Anda semua masih memperkaya diri dengan menambah bacaan-bacaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Terakhir, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma ta'allamtuhu fardud ilayya inda hajati ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.